Ya, di sini untuk materi selanjutnya adalah cara menggunakan index match ya. Nah, apa sih index match ini? Jadi fungsi dari index match ini sebenarnya hampir sama dengan VLOOKUP teman-teman. Akan tetapi fungsi VLOOKUP tidak bisa mengambil data di sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, sederhananya adalah VLOOKUP tidak bisa mengambil data ke sebelah kiri sesuai dengan data yang dicari. Nah, jadi VLOOKUP hanya bisa berjalan ketika kolom referensi ada di paling ujung kiri dan data yang dicari ada di sebelah kanan, seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi ada apa namanya, ada tabel penjualan dan tabel customer. Nah, untuk VLOOKUP, jadi apa namanya, untuk data referensinya itu harus ada yang di paling kiri, teman-teman. Nah, nanti akan coba saya demokan juga ya. Nah, untuk contoh di PowerPoint ini, nah, jadi adalah kita akan coba mengisi kolom nama customer yang masih kosong dengan menggunakan rumus index match. Tabel penjualan dan tabel customer merupakan tabel referensi atau tabel sumber yang akan dicocokkan berdasarkan kode customer ya, seperti itu. Nah, jadi fungsinya adalah untuk index match ini. Nah, ketika kita menjalankan fungsi index match, yang pertama kita lakukan adalah menggunakan fungsi index. Nah, untuk fungsi index ini, kita hanya perlu mencari data atau nilai yang akan kita ambil, teman-teman. Nah, setelah itu, kita akan menggunakan rumus match. Nah, untuk rumus match ini, kita hanya perlu untuk mencari sel atau kolom yang data atau nilainya sama, yang akan menjadi referensi dari kedua tabel, seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin akan langsung saya demokan ya. Nah, jadi di sini mungkin saya akan coba mencontohkan keterbatasan dari fungsi VLOOKUP. Oke, di sini ada yang namanya nama customer ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada table customer yang di mana ada nama customer ya di kedua sisi dari kode customer. Jadi ada nama customer yang ada di sebelah kanan kode customer, dan juga ada nama customer yang ada di sebelah kiri dari kode customer ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan rumus VLOOKUP terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita akan coba mengambil data yang ada di sebelah kanan kode customer. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian di sini kode customer. Setelah itu kita akan coba mengambil data yang ada di sebelah kanan kode customer ya. Nama customer yang ada di sebelah kanan kode customer. Oke, setelah itu F4. Kemudian titik 2. Karena data yang diambil ini adalah nama customer, maka kita input angka 2 ya. Jadi dari kode customer ke nama customer itu sebanyak 2 kolom. Kemudian titik koma lagi dan diakhiri dengan kosong. Bentar. Nah, di sini datanya sudah terambil ya. Oke, di sini datanya sudah dapat diambil. Oke, kalau itu adalah data yang ada di sebelah kanan kode customer. Sekarang kita akan mencoba menggunakan rumus VLOOKUP nih, teman-teman. Jadi kita akan coba mengambil data yang ada di sebelah kiri kode customer ya. Kalau tadi di kanan, sekarang kita akan mencoba mengambil data yang ada di sebelah kiri dengan menggunakan VLOOKUP. Oke, jadi sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian yang ada di kode customer, cocok sampai bawah. Kemudian kita ke kiri ya. Nah, jadi datanya nama customer yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah itu F4. Oke, titik koma lagi, K2, koma lagi, dan kosong. Nah, jadi di sini datanya terbaca NA ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, jadi datanya tidak dapat diambil seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu keterbatasan dari fungsi VLOOKUP. Jadi fungsi ini tidak bisa mengambil data yang ada di sebelah kiri referensi tabelnya ya, seperti itu. Nah, oke, untuk itu di sini ada yang namanya fungsi index match. Nah, jadi fungsi index match ini
bisa mengambil data yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, jadi kita tidak perlu mindahin kolomnya ya. Nah, kita cuma cukup untuk menggunakan fungsi dari index match ini. Oke, di sini akan coba saya demokan untuk kegunaannya. Jadi sama dengan index. Nah, ketika kita klik indeks ini, yang perlu kita perhatikan adalah data yang ingin kita ambil. Kita akan coba mengambil data nama customer ada di sebelah kanan kode customer ya. Seperti itu. Oke, di sini kita ambil datanya, kita drag sampai bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita tekan F4 ya, agar range tidak berpindah. Oke, setelah kita sudah mencari data atau nilai yang ingin kita ambil, setelah itu kita input titik koma lagi dan kita input di sini match. Nah, fungsi match ini. Nah, untuk fungsi match ini kita hanya perlu untuk melihat table yang sama ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada kode customer ya. Kita hanya perlu melihat referensi kolom yang sama dari kedua table. Nah, jadi yang pertama adalah kita cukup drag table yang di atas seperti ini. Kemudian F4 titik koma. Setelah itu kita drag table yang ada di, kolom yang ada di table customer ya. Di sini nama kode customer. Kita drag seperti ini. Setelah itu kita F4 lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, titik koma dan diakhiri dengan kosong. Nah, setelah itu jangan lupa untuk kita berikan tanda kurung 2 kali teman-teman di sini. Nah, kenapa di sini tanda kurungnya 2 kali? Karena kita menggunakan 2 fungsi yaitu index dan match. Makanya kita akhiri dengan tutup kurungnya sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita enter teman-teman. Nah, jadi datanya sudah bisa terambil lah, tinggal kita klik 2 kali seperti ini. Oke, kalau itu adalah contoh index match, tapi kita mengambil data yang ada di sebelah kanan kode customer ya. Nah, sekarang kita coba nih teman-teman. Kita coba untuk mengambil data yang ada di sebelah kiri kode customer. Seperti ini menggunakan fungsi index match ya. Oke, jadi sama dengan index. Oke. Nah, saya ulangi kembali. Di sini untuk fungsi index kita hanya perlu mencari data yang ingin kita ambil, yang ingin kita cari ya. Nah, karena di sini adalah kode customer itu, oke. Itu kita klik di sini kode customer-nya. Kita drag sampai bawah. Nah, oke, setelah itu F4. Nah, kemudian kita gunakan fungsi match. Nah, fungsi match, nah, kita hanya perlu mencari kolom yang sama dari kedua table ya. Nah, di sini ada kode customer, tinggal kita drag seperti ini, kemudian F4, titik koma lagi, nah, kemudian kode customer yang ada di table customer. Seperti ini, F4 lagi, titik koma, dan diakhiri dengan kosong ya, nah, tutup kurung 2 kali. Sorry teman-teman, saya ulangi ya. Saya ngambil, maaf salah mengambil datanya. Saya ulangi kembali, index. Oke, indeks di sini adalah data yang ingin kita cari, data yang ingin kita ambil. Oke, kemudian 4 match. Di sini kode customer ya, untuk kolom yang sama. Kemudian F4. Sini kode customer. Dan kosong. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, datanya sudah bisa terambil ya. Nah, jadi yang pertama adalah indeks. Indeks ini, saya ulangi kembali, indeks ini mencari
data yang ingin kita ambil, yang kita inginkan, kemudian match ini kita tinggal mencocokkan kedua kolom kolom yang sama yang ada di kedua table seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk keunggulan dari fungsi index match ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya menemukan data yang referensi tabelnya nggak di sebelah paling kiri, itu teman-teman nggak harus melakukan insert atau memindahkan kolom ya. Nah, mungkin terlalu buang-buang waktu, jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi dari index match ini seperti itu.